Panjenengan tidak mungkin lagi berdoa, wirid atau melakukan ibadah karena mau minta sesuatu. Saya yakin. Tapi karena murni bersyukur bahwa kita ini adalah al-insanul mukarramul mukallaf. Kita manusia Bani Adam itu merupakan makhluk Allah yang telah dimuliakan oleh Allah dan terbebani. Lantas karena Nabi, kasihan Nabi Musa minta ya Allah, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah. Allah memberikan syarat kalau mau diampuni, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Jadi syarat yang diberikan oleh Allah supaya dosanya umatnya Nabi Musa ini diampuni adalah dengan cara saling membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syaikhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Masyayikhinal kiram, guru-guru kita, Yai Sa'dan, Yai Kholik, Yai Abrari, dan segenap para murid-murid Syekh Ahmad Tijani rahimakumullah. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan sedikit memberikan tambahan untuk ulasan dari dua pemateri kita, dari Yai Kholik kemudian dari Yai Abror. Sebelum masuk ke ulasan itu, saya ingin mengajak untuk memahamkan diri saya pribadi dan panjenengan semua bahwa kita ini adalah al-insanul mukarramul mukallaf. Kita manusia Bani Adam itu merupakan makhluk Allah yang telah dimuliakan oleh Allah dan terbebani. Semuanya kita mukallaf. Kita adalah mukallaf. Kemudian dengan taklif itu ada tazyin. Kita dimuliakan oleh Allah. Sejak pertama manusia diciptakan oleh Allah, yakni Nabi Adam sebagai bapak manusia, makhluk-makhluk lain sudah diperintahkan untuk sujud sebagai bukti kemuliaan dari Allah untuk manusia atas makhluk-makhluk yang lain. Kita ini makhluk yang paling terakhir diciptakan dan paling banyak mendapatkan kemuliaan. Sama kucing, duluan kucing. Sama anjing, tikus, ular, duluan mereka diciptakan dibandingkan manusia. Maka wajar panjenengan ke kambing bilang Kang Mas, ke tikus bilang, karena mereka yang duluan diciptakan di alam semesta ini.
manusia yang terakhir diciptakan. Namun meskipun menjadi makhluk terakhir, tapi kemuliaan dari Allah luar biasa. Makhluk yang nggak mau, malaikat diberikan cobaan, ayo sujud Adam. Ternyata ada yang nggak mau sujud. Karena nggak mau sujud ke Adam, maka terlaknatlah makhluk itu, yakni iblis. Ini maklum, masyhur, ini pengetahuan umum, pengetahuan bersama. Dari kemuliaan ini, lantas untuk menjaga kemuliaan ini, kita diberikan taklif, kita menjadi seorang yang mukallaf, dibebani. Untuk apa? Untuk tetap menjadi orang yang mulia. Sejak dari awal penciptaan manusia sampai nanti tetap menjadi orang yang mulia, maka adalah taklif. Dan itu sudah wajar. Semakin tinggi derajat seseorang, maka guncangan itu maka semakin berat. Itu sebagai Bani Adam. Doa kita, karena kita ini manusia, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Yai Abror, kita ini tempatnya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa ada yang bertaubat. Al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Untuk hakikat kita sebagai orang yang suka lupa, hakikat kita sebagai orang yang suka salah, kita berdoa. Dan ini khusus umat Rasulullah. Di dalam akhiran surat Al-Baqarah, doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah menyuruh Rasulullah, Muhammad, ajarin umat kamu doa seperti ini. Karena ini disuruh Allah. Artinya apa? Pasti diampuni atas kesalahan kita, baik yang karena salah atau karena lupa. Maka ditegaskan, hadis Nabi kemudian turun, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah sudah mengampuni atas umatku, kata Rasulullah. Nah, ini yang membuat umat-umat lain cemburu atas umatku. Al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Segala dosa kita yang kita melakukannya karena tidak tahu, diampuni. Karena salah, diampuni. Atau karena terpaksa, diampuni. Astagfirullahaladzim, pas dia medegengan, itu kan terpaksa. Ya sudah, diampuni. Diampuni oleh Allah. Dan ini yang menjadi keistimewaan kita, bukan sekedar sebagai Bani Adam, tapi sudah masuk level yang lebih tinggi sebagai umatnya Rasulullah. Apa cuman itu? Oh tidak. Kalau panjenengan mau tahu bagaimana perlakuan Allah kepada umat-umat sebelum kita, maka saya yakin panjenengan tidak mungkin lagi berdoa, wirid atau melakukan ibadah karena mau minta sesuatu. Saya yakin. Tapi karena murni bersyukur. Pasti karena murni bersyukur. Saya contohkan satu. Diabadikan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Panjenengan kalau tahu arti ini, nangis kita, nangis karena bahagia menjadi umatnya Rasulullah. Ingatlah ketika Musa berbicara kepada umatnya,
Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kalian itu sudah mendolimi diri kalian. Apa bentuk kedolimannya? Bittikhadikumul ijla. Kedoliman yang dilakukan oleh umatnya Musa ini, bittikhadikumul ijla, menuhankan patung anak sapi. Al ijla itu patung anak sapi. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, Nabi Musa meninggalkan umatnya sekitar 40 harian, datang dari Allah menuju umatnya, tahu-tahu umatnya itu menyembah patung anak sapi. Marah Nabi Musa kepada saudara sepupunya, yakni Nabi Harun, marah habis-habisan. Lantas karena Nabi, kasihan Nabi Musa, minta ke Allah, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah. Iya diampunin, tapi syarat diampuninnya, untuk umatnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi, Allah memberikan syarat, kalau mau diampuni, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Jadi syarat yang diberikan oleh Allah supaya dosanya umatnya Nabi Musa ini diampuni adalah dengan cara saling membunuh. Saling membunuh. Antas ada yang, ya Musa, bagaimana kalau yang menyembah patung itu adalah bapak saya, ibu saya, saudara saya, istri saya? Lantas Nabi Musa berdoa. Ini saya baca riwayat tafsir hadisnya ini di kitab At-Tawwabin. Kemudian Nabi Musa berdoa, maka setelah umatnya Nabi Musa ini akan saling membunuh, supaya nggak ketahuan kalau yang dibunuh itu bapaknya atau ibunya atau istrinya, didatangkanlah ad-dulmah, kegelapan. Jadi nggak kelihatan bahwa ini Atmani. Kalau sekarang tidur kelihatan, tapi nggak apa-apa, tidur aja. Jadi MC nyuruh orang bicara, dibaca. Nah, jadi didatangin kegelapan. Saya nggak bisa melihat di sebelah saya, di depan saya. Jadi anak tidak bisa melihat kalau yang dibunuh itu ibunya atau bapaknya. Atau seorang bapak tidak bisa melihat kalau yang dibunuh itu anaknya atau istrinya atau keluarganya. Maka saling membunuh, saling membunuh. Di dalam riwayat hadis itu tidak kurang dari 70.000 orang umatnya Nabi Musa itu saling bunuh. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan taubat dari Allah. Bayangin para ikhwan, untuk mendapatkan pertaubatan dari Allah harus saling bunuh. Maka doa kita selanjutnya, Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah janganlah engkau memberi kami sesuatu yang tidak mengenakkan, beban yang menyusahkan, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Wahai umat Rasulullah, apakah dengan hal seperti ini kita tidak malu? Kita ini sudah paling enaknya. Kita tidak malu dalam doa kita, dalam wirid kita, awirid, atikir, keng beda saya harap. Padahal sudah sangat banyak Allah berikan. Maka tidak salah dikatakan salah satu poin dari Thariqah Tijani adalah Thariqatus Syukri. Thariqatus Syukri. Bukan Thariqah yang bersukri loh ya. Thariqatus Syukri itu apa maksudnya? Untuk memahami Thariqatus Syukri, Thariqah Tijaniyah ini bukan Thariqatus Syarti. Kalau Thariqatus Syarti ada jawabnya, jadi mengharapkan jawaban. Saya berzikir terlancar, saya berzikir tersukses, bukan itu. Thariqatus Syukri itu maksudnya sudah mendapatkan nikmat kita lantas bersyukur. Apa? Terlalu banyak nikmat bagi kita manusia dan bagi kita khususnya umat Rasulullah.
Malu kita. Meskipun Allah sangat senang kalau diminta, tapi kita berusaha untuk tahu diri. Itu sebabnya dalam niatan kita tidak banyak, dalam zikir kita hadiyatan li Rasulillah wa niyabatan anis syekh, itu saja. Dan itu sebabnya kenapa sholawat fatih itu enggak ada kalimat-kalimat mau minta-minta, cuman muji saja. Ini yang membedakan antara sholawat fatih dengan sholat yang lain. Sholawat fatih cuman isinya memuji Rasulullah. Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Cuman itu. Enggak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi sholatin tu'tina rizki wa zawjah. Enggak ada. Enggak ada minta-minta. Enggak ada embel-embel minta di dalam sholat fatih. Maka disebut sebagai sholawatul mukhlisin. Ini adalah sholawatnya kaum mukhlisin. Dan ini menjadi khussa bil fatihi wirdan. Ini menjadi kekhususan wirid untuk Syekh Ahmad, dan tentunya bagi murid-murid yang mengaku keguruan Syekh Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi meskipun saya bicara ini nggak ada airnya, kayak yang tahu na nyoro. Cari lagi lah tua-tua di aja lepas tanya. Ada yang benyai. Allahumma sholli ala Muhammad. Melihat panjenengan tertawa itu sudah menjadi kebahagiaan sendiri bagi saya. Saya sudah berhasil menghibur muridnya Syekh Ahmad. Mudah-mudahan berkah panjenengan untuk saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah asar. Ada kopi dah. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi saya mencoba memaknai thariqatus syukri itu seperti apa. Jadi saya memahamin kalau kita ini thariqatus syukri, maka ada thariqah lain, apa? Wiritan lain, ibadah lain, ibadatus syarti. Kita mau beribadah tapi ada beda seekekarep. Nah, kita semakin bersih dari kekarepen, itu insya Allah kita semakin bisa mendekati jenjang semakin dekat dengan Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan bisa tumak nina hadir dan mendengarkan siraman-siraman ruhaniah seperti ini, menjadikan satu jalan kita bisa semakin dekat dengan Syekh Ahmad. Kita diakui sebagai murid Syekh Ahmad, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ada kekarepan selain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna abwabasy syarri wat ta'sir. Anta waliyuna fid dunya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi badadi Syekh Ahmad Hasan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan marhuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih
fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.